Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan matematika dasar atau kalkulus, matematika dasar 2 atau kalkulus 2 ya. Dan materi kita masih lanjutan yang pertemuan sebelumnya, yaitu kalau pertemuan sebelumnya itu anti turunan, untuk kali ini pengantar persamaan diferensial. Jadi materi kita masih berkaitan dengan materi turunan ya. Kalau kemarin anti turunan, sekarang persamaan diferensial ya. Setelah mempelajari topik ini, nanti diharapkan dapat menyelesaikan persamaan diferensial sederhana dengan atau tanpa syarat tambahan. Jadi kalau di prodi pendidikan matematika itu nanti ada mata kuliah persamaan diferensial ya. Tapi kalau di mata kuliah kita ini nanti hanya mempelajari persamaan diferensial yang sederhana saja ya. Oke, langsung saja. Jadi tujuan kita mempelajari topik ini agar dapat menyelesaikan persamaan diferensial sederhana dengan atau tanpa syarat tambahan. Oke, langsung saja. Jika f kapital aksen x sama dengan fx, maka integral ini ya. Jadi jika f kapital aksen x sama dengan fx, maka integral fx dx itu sama dengan f kapital x plus c ya. Jadi kalau f kapital aksen x itu sama dengan fx, maka integral dari fx dx itu sama dengan f kapital x plus c. Dalam bahasa diferensial, jika f kapital aksen x itu sama dengan fx, maka turunan dari fx atau di f kapital x sama dengan f kapital aksen x dx sama dengan fx dx. Sehingga kalau ini diintegralkan ya, jadi integral di f kapital x itu sama dengan integral fx dx sama dengan f kapital x plus c ya. Persamaan bintang 1 ini ya merupakan contoh persamaan diferensial yang paling sederhana. Jadi ini contoh persamaan diferensial yang paling sederhana. Persamaan diferensial ini banyak dijumpai dalam matematika, fisika, dan bidang ilmu lainnya. Oke, langsung saja contoh 1. Jadi untuk lebih memahami persamaan diferensial, langsung saja contoh 1. Tentukan persamaan kurva yang melalui titik 1,2 dan mempunyai turunan 2x di setiap titik x, y yang dilaluinya. Jadi kita diminta untuk menentukan persamaan kurva ya. Jadi kalau ini disebut fungsi ya, fungsi. Tapi kalau y sama dengan fx, ini disebut persamaan ya, ada sama dengan persamaan, atau bisa nanti y sama dengan 2x kuadrat plus 3 misal seperti ini ya. Nah, ini namanya persamaan, ada sama dengannya, persamaan kurva. Jadi kita nanti diminta membuat seperti ini, persamaan kurva. Nah, jadi kalau kita gambarkan ya, misal ini kita gambarkan seperti ini ya, y sama dengan misal tadi 2x kuadrat ya, plus tadi 3. Nah, ini namanya persamaannya ya, persamaan dari kurva ini kebetulan bentuknya parabola ya. Y sama dengan 2x kuadrat plus 3. Jadi nanti kita diminta menentukan ini ya,
Nah, kurvanya nanti ya, itu harus melalui titik 1,2 ya. Kita diminta membuat persamaan kurva yang melalui titik 1,2. Kalau di sini kurva ini kan harus melalui titik 1,2. 1,2 itu ini 1,2. Kalau kita kasih titik di sini, nah, jadi kurvanya ini harus melewati titik ini, titik 1,2 itu ya. Jadi kita harus membuat persamaan kurva yang melalui titik 1,2 seperti itu, dan mempunyai turunan 2x. Jadi ini persamaannya itu harus mempunyai turunan. Jadi kalau dituliskan dy per dx sama dengan 2x gitu ya, ini ya, mempunyai turunan ya, jadi mempunyai turunan 2x. Jadi dy per dx sama dengan 2x ini ya, di setiap titik x, yang dilaluinya. Nah, kita langsung saja. Misalkan persamaan kurva tersebut adalah y sama dengan fx. Jadi dimisalkan persamaan kurvanya tadi ini ya, persamaan kurvanya ini dimisalkan y sama dengan fx, karena kita belum tahu persamaan kurvanya nanti seperti apa, maka dimisalkan y sama dengan fx. Maka menggunakan notasi diferensial, informasi di atas mengatakan bahwa dy sama dengan 2x dx. Nah, dari ini diubah menjadi seperti ini ya. Jadi ini tujuannya memisahkan variabelnya biar yang di sebelah ruas sebelah kiri ini y saja, yang di ruas sebelah kanan ini variabel x saja gitu ya. Bagaimana caranya? Ya kalau cara cepatnya dx kalikan 2x gitu ya, tapi sebenarnya itu ini kedua ruas ini dikalikan dengan dx gitu ya, dikalikan dengan dx, kan jadinya dx dy per dx sama dengan 2x dx. Nah, karena dx ini sama, coret-coret, jadinya dy sama dengan 2x dx. Nah, ini pun sudah sama dengan ya, seperti itu. Jadi karena kita belum tahu persamaan kurvanya, kita misalkan y sama dengan x, kemudian menggunakan notasi diferensial yang sudah disyaratkan di soal di atas, mengatakan bahwa dy sama dengan 2x dx ini ya, didapatkan dari ini dy per dx sama dengan 2x, kemudian kedua ruas dikalikan dengan dx, jadi dy sama dengan 2x dx. Setelah terpisah variabelnya ini kan di sebelah kiri sama dengan ini disebut ruas kiri, itu hanya ada variabel y, kemudian di sebelah kanan sama dengan atau di ruas kanan ini hanya ada variabel x. Setelah seperti ini diintegralkan kedua ruas gitu ya, kedua ruas diintegralkan. Jadi kita fokus ke integral dy nya dulu. Integral dy ini kan sebenarnya ini kan integral 1 dy gitu ya, karena 1 nggak perlu ditulis, jadi integral 1 diintegralkan itu jadi, karena ini variabelnya y, jadi y plus c, jangan lupa c nya. Sedangkan yang integral 2x dx, integral 2x dx ini sama dengan diintegralkan jadi 2x pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1, jangan lupa plus c ya. Jadi ini 2x nya sebagai pangkatnya 1, kok x nya di atas ini di bawah x ini ya, 2x 1 plus 1. Nah,
Dari sini kita dapatkan 2x pangkat 2 per 2 plus C. Jadinya ini dicoret-coret jadi x kuadrat plus C. Nah, ini ya, jadi integral dy nya kita dapatkan y plus C, kemudian yang integral 2x plus 2x dx kita dapatkan x kuadrat plus C. Nah, ini C1 C2 kita nggak perlu ya, kita kasih C1 C2 karena nanti C itu ketika dioperasikan konstanta itu, misal konstanta dikurangi konstanta hasilnya tetap konstanta dikalikan konstanta hasilnya tetap konstanta. Nah, C nya kita pindah ruas tetap jadi C ya, jadi kita dapatkan Y sama dengan X kuadrat plus C ya, kita dapatkan ini. Nah, dengan C ini tadi ya C2 min C1 ya, jadi konstanta kalau dioperasikan dengan konstanta hasilnya tetap konstanta. Jadi kita dapatkan ini. Apakah ini sudah selesai? Nah, apakah persamaan kurva ini sudah selesai? Belum ya, karena di sini masih ada C. Coba ya, coba kalau kita tuliskan di sini. Kita tuliskan Y sama dengan X kuadrat plus C. Nah, kalau seperti ini nggak ada kurvanya ya, kurvanya nggak ada karena masih C. C nya kan konstantanya belum jelas itu berapa. Kalau dikasih 2 nah, baru muncul, atau 3 atau 1 atau negatif, misalnya negatif 1 nah di bawah, atau negatif 2 negatif 3 nah ini di bawah. Jadi ini belum selesai ya, ini belum selesai karena masih C. Nah, selanjutnya ya, persamaan Y sama dengan X kuadrat plus C menyatakan keluarga kurva yang mempunyai turunan 2x di titik X, Y ya, mempunyai turunan 2x di titik X, Y. X, Y itu maksudnya X positif, Y positif, berarti di kuadran 1. Di sini kan nilainya positif semua. Sekarang kita akan mencari anggota keluarga kurva tersebut yang melalui titik 1,2. Yang melalui titik 1,2. Tadi yang saya tuliskan tadi. Dalam hal ini kita mempunyai persamaan. Nah, 1,2 ini tinggal dimasukkan ke persamaan. Kalau 1 ini kan X. X-nya kemasukan ke ini X. Jadi ini 1 kuadrat. Kemudian 2-nya ini kan Y. Y2 masukkan ke Y. Nah, jadi 2 sama dengan 1 kuadrat plus C. Sehingga mestilah 1 kuadrat ini kan pindah ke ruas sebelah kiri, jadi 2 min 1 kalau dituliskan. Jadi ini ya, 2 min 1 kuadrat sama dengan C ya, 1 kuadrat kan 1, jadi 2 kurangi 1 sama dengan C, C sama dengan 1. Nah, jadi persamaan kurva yang kita cari adalah Y sama dengan X kuadrat plus 1. Jadi C-nya tadi, C-nya diganti dengan 1. Jadi kita dapatkan Y sama dengan X kuadrat plus 1. Itu ya. Kemudian, nah ini definisi dari persamaan diferensial. Jadi persamaan D sama dengan 2x dx tadi ya, contoh yang tadi. Ini D sama dengan 2x dx tadi. Atau yang ini dy per dx sama dengan 2x disebut suatu persamaan diferensial. Contoh lainnya ini dy per dx sama dengan 2xy plus sin x, atau y dy sama dengan x pangkat 3 plus 1 dx. Nah, ini contoh persamaan diferensial. Jadi sembarang persamaan dengan yang tidak diketahui berupa suatu fungsi dan yang mencakup turunan atau diferensial, dari fungsi yang tidak diketahui disebut persamaan diferensial. Jadi persamaan yang tidak diketahui fungsinya dan mencakup turunan atau diferensial itu disebut persamaan diferensial. Untuk lebih memahami lagi, kita langsung ke contoh 2. Nah, ini contoh 2 langsung
diminta menyelesaikan persamaan diferensial dengan syarat. Nah, tadi kan kita topiknya itu kan agar dapat menyelesaikan persamaan diferensial dengan syarat tertentu ya. Jadi ini ada persamaan diferensial, kemudian ada syaratnya X sama dengan 0, maka Y sama dengan 6. Gitu ya. Kita diminta untuk menyelesaikan ini. Cara menjawabnya, yang langkah pertama, kita harus memisahkan dulu variabelnya. Di sebelah kiri, ruas kiri ini harus satu variabel, yang di sebelah kanan satu variabel saja. Gitu ya. Ini kan masih ada variabel Y dan variabel X. Ini ada X, ada Y juga. Langkah pertama, ya kita harus memisahkan dulu. Jadi kita pisahkan dulu. Jadi di sini di per dx sama dengan x plus 3x kuadrat per y kuadrat. Nah, gimana cara memisahkannya ya? Kalau yang paham, langsung saja cara cepatnya ini kalikan sini, ini kalikan sini, gitu ya. Jadi dy kalikan y kuadrat, dx kalikan x plus 3x kuadrat, gitu ya. Tapi yang tidak paham, ini kedua ruas dikalikan dengan yang bawah ini ya, y kuadrat dx. Tuh ya, jadinya seperti ini. Ruas kiri dikalikan y kuadrat dx kan jadi y kuadrat dx dy per dx sama dengan ini, kita kurung saja, x plus 3x kuadrat per y kuadrat dikali y kuadrat dx. Nah, karena di sini ada dx, ada dx dicoret. Kemudian di sini ada y kuadrat, ada y kuadrat dicoret. Jadi tinggal y kuadrat dy sama dengan x plus 3x kuadrat dx. Nah, ini ya, sama ya. Jadi sama yang ini, y kuadrat dy sama dengan x plus 3x kuadrat dx. Ini langkah yang pertama, memisahkan variabelnya. Setelah terpisah, langkah berikutnya kita integralkan kedua ruas. Jadi y kuadrat dy ini kita integralkan. Nah, integral y kuadrat dy, kemudian yang ruas kanan juga diintegralkan. Nah, sekarang kita integralkan ini. Ini supaya jadi ini. Ya, kan langsung ya. Di sini langsung. Jadi perlu saya jabarkan. Perlu kita jabarkan bagaimana cara dapatnya ini. Ya, gitu ya. Jadi nah, dari sini integral y kuadrat dy sama dengan integral x plus 3x kuadrat dx. Nah, ini. Nah, sekarang target kita itu biar ruas sebelah kiri ini jadi y saja, gitu ya. Sekarang kita integralkan dulu. Y kuadrat kalau diintegralkan jadi y pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 plus c ya, jangan lupa, sama dengan ini integral x. X kita integralkan jadi x pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1 ditambah yang 3x kuadrat kita integralkan jadi 3x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1, jangan lupa plus c. Nah, dari sini kita dapatkan y pangkat 3 per 3 plus c sama dengan ini x pangkat 2 per 2 ditambah 3x pangkat
3/3 plus C. Nah, ini kan bisa dicoret ya. 3 dan 3 dicoret. Jadi nah ini juga C-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Nah, C kalau dioperasikan kan C dioperasikan dengan C, itu hasilnya C ya. Jadi kita dapatkan Y pangkat 3/3 sama dengan X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3 plus C. Nah, ini kita dapatkan seperti ini. Belum selesai karena target kita itu ruas sebelah kiri hanya Y saja, padahal di sini Y pangkat 3/3. Nah, langkah berikutnya, nah kita hilangkan dulu yang 3 ini dulu, per 3 ini. Caranya gimana? Kedua ruas dikalikan 3 ya. Kedua ruas dikalikan 3. Nah, kalikan 3 jadi 3 Y pangkat 3/3 sama dengan ini 3 kali dalam kurung X pangkat 2/2 ditambah X pangkat 3 plus C gitu ya. Nah, ini kan dicoret, bisa dicoret ya. Bisa dicoret-coret. Ini dikalikan 3X kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi ini kita dapatkan Y pangkat 3 sama dengan 3X pangkat 2, 3X kuadrat per 2 ditambah 3X pangkat 3 ditambah 3 kalikan konstanta, kan hasilnya tetap konstanta, kita tulis konstanta saja. Nah, kita dapatkan seperti ini, Y pangkat 3, padahal target kita tadi membuat ruas kiri ini tetap Y gitu ya, jadi Y. Nah, dari sini kita akar pangkat 3 kedua ruas, jadi kedua ruas ini kita akar pangkat 3. Nah, gini, akar pangkat 3. Nah, kalau Y pangkat 3 di akar pangkat 3 itu jadinya Y, kemudian ini tetap akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 dari 3X kuadrat per 2 ditambah 3X pangkat 3 plus C. Ya, sama ya. Jadi hasilnya Y sama dengan akar pangkat 3 dari 3X kuadrat per 2 ditambah 3X pangkat 3 ditambah C. Jadi ini tadi ya. Jadi kalau kenapa kok Y pangkat 3 di akar pangkat 3 kok jadi Y saja? Jadi seperti ini. Jadi kalau ada, biasanya kan seringnya kan cuma akar ini. Akar 2, akar 4 misalnya ya. Akar 4 itu sebenarnya sama dengan 4 pangkat setengah. Jadi ini akar ini sebenarnya pangkat 2 ya, tapi nggak ditulis. Nah, 4 kan pangkat 1. 4 ini kan pangkat 1 sama dengan 4 1/2. Kalau akar 3 berarti ini sebenarnya 3 pangkat setengah. Nah, beda lagi kalau akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari misal 4 ya, misal 4. Nah, berarti ini kan sama dengan 4 pangkat 1/3. Nah, ini kan pangkat 1. Nah, kalau akar pangkat 3 dari 3, jadi ini kan 3 pangkat 1/3. Nah, kalau yang kasus yang tadi, Y pangkat 3 di akar pangkat 3, ini kan berarti Y pangkat 3/3. 3/3 kan coret-coret jadi pangkat 1, jadi Y saja. Itu ya. Asal usulnya mendapatkan ini tadi Y pangkat 3 di akar pangkat 3. Seperti ini. Nah, ini tadi cara mendapatkan ini Y. Apakah ini sudah selesai? Belum, karena masih ada C-nya ya. Masih ada C. Tadi ya, kalau masih ada C kita gambarkan itu kan belum bisa. Nah, kalau belum bisa berarti kita lanjutkan, karena tadi di soal ada syaratnya X sama dengan 0 dan Y sama dengan 6.
Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk menghitung konstan C, kita gunakan syarat Y sama dengan 6 dan X sama dengan 0. Nah, Y-nya kan sama dengan 6, berarti kan ini kita ganti jadi 6 sama dengan akar pangkat 3 kali X-nya kan ganti 0, jadi 0 kuadrat per 2 kan itu ya, ditambah 3 kali 0 pangkat 3 ditambah C seperti ini ya. 0 kuadrat kan 0 kali 0 jadinya kan tetap 0. 3 kali 0 pangkat 3 kan tetap 0. Jadi 6 sama dengan akar pangkat 3 dari 0 plus 0 plus C kan jadi 0 plus 0 plus C. Ini kan jadi 6 sama dengan akar pangkat 3 dari C saja. Nah, sama seperti ini. Setelah seperti ini, kedua ruas dipangkatkan 3, gitu ya. Kedua ruas dipangkatkan 3. Nah, jadi 6 ini pangkat 3. Nah, 3 dan 3 ini akarnya jadi hilang ya. Coret-coret jadi C. Jadi C sama dengan 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu kan 6 kali 6, 36 kali 6 lagi sama dengan C itu 216. Itu ya. Kita dapatkan 216. Nah, setelah kita dapatkan C-nya, kita masukkan ke persamaan yang sudah kita dapatkan tadi. Gitu ya. Kita dapatkan C-nya kita ganti jadi 216. Jadi penyelesaiannya Y sama dengan akar pangkat 3 dari 3X kuadrat per 2 ditambah 3X pangkat 3 ditambah 216. Itu ya cara menyelesaikan persamaan diferensial dengan syarat tertentu. Tuh. Kalau sudah paham, langsung nanti latihan. Ini latihannya ada 3, 1, 2, 3. Jadi ada persamaan diferensial ini dan syaratnya Y sama dengan 4, di X sama dengan 1. Gitu ya. Sama. Silahkan nanti absen di kolom komentar. Jadi silahkan absen nama dan NPM-nya di kolom komentar. Kemudian latihan ini dikerjakan ya. Dikerjakan kemudian nanti dikumpulkan seperti biasa. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan nanti lewat grup WA. Oke, saya tunggu jawabannya dari latihan ini. Semoga dapat memahami dari penjelasan saya dan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.